Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami di kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang income statement. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Cici Ayu Octavia dan yang kedua adalah Midi Putra. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 5 topik utama. Yang pertama ada deskripsi tentang laba rugi. Yang kedua, format dan isi income statement. Yang ketiga, isu-isu dalam perubahan akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang keempat, IPS dan laba komprehensif, dan yang kelima, laporan keuangan sebelum dan sesudah IFRS. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Cici Ayu Octavia. Kepada Cici, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kita akan bahas bagian pertama mengenai deskripsi tentang laba rugi. Mengenai definisi laba. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama laba dalam ilmu ekonomi dan yang kedua laba dalam akuntansi. Laba dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sedangkan laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan harga atau biaya produksi. Nah, kemudian, laba ini merupakan elemen yang paling penting menjadi perhatian pemakai laporan keuangan. Kenapa? Karena angka laba diharapkan cukup untuk merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Oleh karena itu, berbeda dengan elemen statement keuangan lainnya, pembahasan laba dalam ilmu teori akuntansi ini memiliki 3 tataran, yaitu tataran semantik, sintaktik, dan pragmatik. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama mengenai tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa laporan pada simbol atau elemen biaya, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tataran ini, teori menekankan makna yang harus dimiliki oleh konsep laba, seperti teori tentang aset, reliabilitas, atau kegiatan perusahaan yang diinterpretasikan oleh laba. Laba harus dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai berbagai teori, misalnya kenaikan jumlah aset dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan. Berbagai implementasi laba dalam tataran semantik ada 3, yaitu yang pertama pengukuran kinerja, kedua konfirmasi harapan investor, dan ketiga estimator laba ekonomik. Mengenai yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Laba diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi karena kedua hal tersebut secara konseptual merupakan suatu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat mempresentasikan efisiensi kinerja tersebut dengan menentukan ROI atau Return on Investment dan ROA atau Return on Asset sebagai dasar pengukuran efisiensi. Yang kedua, mengenai konfirmasi harapan investor. Kondisi pasar yang efisien atau tidak efisien akan sangat mempengaruhi prediksi atau harapan investor mengenai laba yang akan diperoleh, sehingga keputusan yang akan diambil dalam melakukan sebuah investasi juga akan terpengaruh. Hal ini berarti informasi mengenai laba dapat dijadikan sarana untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Kemudian dalam tataran semantik yang ketiga mengenai estimator laba ekonomik. Laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor yang digunakan untuk menilai investasi. Penilaian laba ekonomik harus menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan laba akuntansi, sehingga diharapkan laba akuntansi dapat digunakan sebagai estimasi laba ekonomik. Laporan keuangan diharapkan cukup menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak serta menyerahkan analisis dan perhitungan laba kepada investor. Selanjutnya masuk kita pada tataran yang kedua yaitu tataran sintaktik.
Konsep laba dalam tataran sintaktik berkaitan dengan konsep laba yang harus diungkapkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang mantap serta objektif, sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam suatu laporan keuangan. Nah, pada tataran ini, teori menekankan bahwa makna laba secara sintaktik adalah selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Kriteria atau pendapatan dalam pengukuran laba dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pendekatan transaksi secara cash basis, pendekatan kegiatan dengan accrual basis, dan yang ketiga pendekatan pertahanan kapital. Pendekatan transaksi secara cash basis. Nah, dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Kemudian, pada pendekatan kegiatan dengan accrual basis, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil dari suatu transaksi. Kemudian yang ketiga, mengenai pendekatan pertahanan kapital. Nah, dalam konsep pertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen laba diukur pada dasar pendekatan aset kewajiban. Nilai aset dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pengukuran pendapatan dan biaya atas dasar konsep perbandingan. Nah, laba berdasarkan pendekatan ini berarti perbedaan nilai kapital pada 2 saat yang berbeda atau kenaikan kapital dalam satu periode. Masuk kita pada tataran ketiga, yaitu tataran pragmatik. Konsep laba dalam tataran pragmatik berkaitan dengan pengaruh informasi laba terhadap perubahan perilaku para pemakai laporan keuangan. Pada tataran ini, teori menekankan pada pembahasan reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Misalnya, suatu kejadian pengumuman laba oleh perusahaan. Nah, dikatakan mengandung informasi jika pesan tersebut menyebabkan perubahan keyakinan para pengguna laporan dan menyebabkan adanya suatu tindakan tertentu. Nah, apabila tindakan tersebut dapat diyakini sebagai reaksi atas kejadian pengumuman laba tersebut, maka informasi laba dapat dikatakan memiliki manfaat. Bila dikaitkan dengan teori positif normatif, maka tataran sintaktik dan semantik pada umumnya bersifat normatif, sedangkan teori pragmatik akan lebih bersifat positif. Nah, teori pragmatik juga sering diklasifikasikan sebagai akuntansi keperilakuan atau behavior accounting, karena pokok bahasan pada umumnya adalah perilaku manusia dalam kaitannya dengan informasi. Pendekatan dalam proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau tindakan dapat bersifat deduktif maupun induktif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai teori laba. Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai sisa hasil usaha atau SHU. Nah, menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda-beda pada tiap jenis industri, baik perusahaan bergerak bidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lainnya. Di sini terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut, yaitu ada teori laba menanggung risiko, yang mana menurut teori ini keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan risiko di atas rata-rata. Kemudian ada teori laba friksional, yang mana teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil arif friksi keseimbangan jangka panjang. Kemudian ada teori laba monopoli, yang mana teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. Kemudian ada teori laba inovasi, yang mana dalam teori laba inovasi, laba yang di atas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Walaupun demikian, perusahaan telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan persaingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi secara terus-menerus.
Kemudian yang terakhir ada teori laba efisiensi, yang mana teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Mengenai fungsi dan tujuan laba, laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi itu berarti pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk yang ditangani dengan metode produksinya tidak efisien. Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada kecil besarnya partisipasi ataupun transaksi anggota dalam koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota. Kemudian mengenai tujuan laba, pada materi ini, tujuan laba yaitu untuk membiayai operasional suatu perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Kemudian tujuan laba untuk dapat melunasi hutang yang ada. Jadi jika perusahaan memiliki hutang, maka laba tersebut dapat dimanfaatkan untuk melunasi hutang yang ada tersebut. Kemudian sebagai cadangan untuk kebutuhan investasi perusahaan. Jadi jika ada laba atau dana menganggur, hal yang terbaik yang dilakukan perusahaan adalah untuk menginvestasikan dana menganggur tersebut. Kemudian juga ada tujuan laba yaitu untuk perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini berhubungan dengan ekspansi. Jadi jika ada laba, jika ada uang berlebih selain digunakan untuk investasi, juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau ekspansi seperti menambah cabang, memperluas pangsa pasar dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis laba. Terdapat beberapa jenis laba seperti laba kotor, yang mana itu adalah hasil selisih dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Kemudian ada laba operasi, ada laba sebelum pajak, dan ada laba setelah pajak. Selanjutnya kita bahas mengenai rugi. Rugi adalah loss atau kerugian. Nah, itu jumlah pengeluaran atau biaya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai poin penting yang kedua, yaitu format dan isi dari income statement atau laporan laba rugi. Pertama, kita menjelaskan definisi dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha dari perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan, beban untuk satu periode akuntansi. Nah, laporan laba rugi atau income statement ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan melihat atau memperhatikan selisih antara pendapatan dan biaya, maka di sini dapat ditetapkan berapa jumlah laba atau kerugian yang didapat perusahaan dalam satu periode tertentu. Jika pendapatan lebih besar dari biaya pada periode tertentu, berarti tentu perusahaan akan mendapatkan laba. Namun jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka tentu perusahaan berarti menderita kerugian. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur laporan laba rugi, yang mana seperti yang kita ketahui, unsur laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, untuk penjabarannya di sini misalkan pendapatan dari penjualan itu jika dikurangi dengan beban pokok atau harga pokok penjualan, maka itu kita dapat dengan laba atau rugi kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban usaha, maka itu dapat laba atau rugi operasional. Kemudian ditambah atau dikurang dengan penghasilan lainnya, maka di sana dapat laba atau rugi sebelum pajak. Kemudian kita kurangi dengan pajak, maka dapat laba atau rugi bersih perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Romi Dwi Putra. Kepada Romi dipersilahkan.
Terima kasih sebelumnya kepada Cici Ayu Octavia. Baiklah, selanjutnya saya Romi Putra akan melanjutkan materi tentang bagian yang C, yaitu metode penyusunan laporan laba rugi. Jadi dalam penyusunan laporan laba rugi ini ada dua macam metode. Yang pertama ada all inclusive income dan normal operating, dan yang kedua ada single step dan multiple step. Pertama kita masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu all inclusive income dan normal operating. Pertama, normal operating. Jadi konsep ini berpendapat bahwa pendapatan yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak normal, tidak biasa, itu hanya dicantumkan dalam laporan laba ditahan. Sehingga laba di dalam laporan laba rugi itu adalah laba normal yang berasal dari aktivitas perusahaan. Konsep ini menganggap dalam menilai kemampuan dalam perusahaan dalam mencapai laba itu hanyalah yang berasal dari kegiatan normal, tidak termasuk kegiatan insidental atau tidak normal, dan angka inilah yang lebih tepat dalam membuat predikat tentang bagaimana kemampuan dari manajemen atau perusahaan untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang. Yang kedua, ada all inclusive income. Jadi konsep ini berpendapat bahwa semua pendapatan yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidental atau tidak normal perusahaan dicantumkan dalam laporan laba rugi, dan hasil akhirnya itu yang dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Konsep ini menyatakan bahwa pendapatan normal dan yang insidental tidak normal dapat dimanipulasi oleh manajemen, karena hanya merekalah yang tahu dan yang bisa menentukan apakah sesuatu pendapatan itu berasal dari kegiatan normal atau insidental perusahaan. Kemudian, jika tidak dimasukkan hal tersebut atau hal yang bersifat insidental sebagai laba, maka pembaca bisa salah tafsir karena menyembunyikan laba rugi realisasi di laporan laba ditahan. FASB dalam hal ini menerbitkan SFAC nomor 5 yang mengatakan bahwa laporan laba rugi menurut konsep ini atau konsep all inclusive income dimaksudkan untuk menghindari penghapusan informasi secara bebas dari laporan keuangan. Walaupun pencantuman keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan normal dan tidak normal itu mungkin dapat mengurangi fungsi dari laporan laba rugi dalam satu periode untuk tujuan prediksi kondisi di masa yang akan datang. Dari kedua konsep ini hanya terdapat perbedaan dalam bagaimana informasi keuangan itu ditampilkan, seperti tempat di mana pendapatan, tempat di mana beban, keuntungan dan kerugian ditampilkan. Namun, hal yang penting dari dua bentuk metode ini, dari normal operating dan all inclusive income, sejatinya kedua konsep ini setuju tentang apa saja informasi yang harus disajikan atau unsur apa saja yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Bentuk kedua dari metode penyusunan laporan laba rugi ada single step dan multiple step. Yang pertama kita masuk dulu ke single step. Jadi konsep ini yaitu bentuk laporan yang disusun dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan biaya dalam satu kelompok yang terjadi dalam satu periode. Sehingga untuk menghitung laba atau rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total penghasilan dengan total biaya. Jika selisihnya positif, maka itu dapat dikatakan laba, dan jika negatif bisa dikatakan rugi. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu bentuk multiple step. Jadi konsep ini yaitu bentuk laporan yang disusun secara bertahap dari segi penghasilan dan beban, yang disajikan sesuai dengan urutan aktivitasnya, yaitu atas dasar operasional dan non-operasional. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Demikian juga dengan beban, yang dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pertama di bagian atas. Setelah total pendapatan usaha dan beban usaha didapat, maka kita cari selisihnya. Maka hasil tersebut akan kita ketahui tentang laba atau rugi dari usaha. Selanjutnya untuk pendapatan dan beban di luar usaha disajikan di bawah bagian laba atau rugi usaha. Jadi untuk laba bersihnya kita dapatkan dengan cara menambahkan laba atau rugi usaha dengan laba atau rugi di luar usaha. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, yaitu laporan laba rugi
sebaiknya memuat beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporannya. Dalam hal ini itu laporan laba rugi. Yang ketiga, menyajikan periode laporan. Dan yang keempat, menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Penulisan beban dimulai dari yang terbesar ke beban yang terkecil, kecuali beban lain yang ditulis paling bawah. Selanjutnya itu penyajian laporan laba rugi menurut prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Jadi yang pertama, menurut prinsip akuntansi Indonesia, laporan laba rugi itu harus memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, dari cara penyajiannya, yang pertama harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Yang kedua, harus disusun dalam bentuk urutan ke bawah atau stafel. Yang ketiga, harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos-pos luar biasa. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, poin yang ke D, yaitu format penyusunan laporan laba rugi. Jadi, dalam penentuan format ini, APBD, dalam hal ini APBD atau Accounting Principle Board, menerbitkan opini APB nomor 9 tentang reporting the result of the operation. Opini ini mencoba mengambil jalan tengah antara dua bentuk penyajian laporan keuangan yang sudah saya bahas tadi, yaitu antara current operating performance dan all inclusive income. Secara umum, APB nomor 9 ini memberi ketentuan bahwa semua item dianggap normal dan berulang atau berkelanjutan, kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pengklasifikasian, baik sebagai item luar biasa maupun sebagai penyesuaian dari periode sebelumnya. APB ini mewajibkan penyusunan laporan keuangan untuk menentukan apakah pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian itu secara tepat sudah diklasifikasikan. Nah, di APB ini sudah diberikan pengklasifikasiannya sebagai berikut. Yang pertama, semua item tersebut merupakan atau berasal dari hal yang normal oleh perusahaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkelanjutan. Yang kedua, ada kejadian luar biasa. Ketiga, item dari penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Sehingga laba bersih seharusnya menggambarkan seluruh pos keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode dengan pengecualian dari penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Dua format laporan laba rugi memuat dua laba, yaitu yang pertama ada laba bersih dari operasi dan yang kedua ada laba bersih dari operasi ditambah item luar biasa. Hal ini memberikan kemampuan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi hasil operasi normal perusahaan atau total laba setelah item luar biasa itu ditambahkan atau sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dalam perusahaan itu terdapat dua jenis pendapatan. Yang pertama, ada pendapatan dari operasi berkelanjutan. Jadi maksudnya, jumlah yang diungkapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba dari operasi yang berkelanjutan itu adalah semua pendapatan dan pengeluaran normal yang dilakukan oleh perusahaan atau yang dilakukan secara berulang atau berkelanjutan oleh perusahaan itu. Laba tersebut adalah jumlah yang harus digunakan oleh investor sebagai titik awal untuk memprediksi bagaimana kondisi pendapatan di masa yang akan datang. Selain itu, jumlah pajak penghasilan yang diungkapkan dalam bagian laporan laba rugi ini itu adalah jumlah pajak penghasilan yang akan dilaporkan perusahaan jika tidak ada item pendapatan yang berasal dari kegiatan tidak normal oleh perusahaan. Yang kedua, ada pendapatan dari operasi yang tidak berkelanjutan. Jadi dalam pendapatan ini ada dua macam bentuk. Yang pertama ada discontinue operation, yang kedua ada extraordinary item. Kita masuk dulu ke yang pertama, discontinue operation. Jadi beberapa penyimpangan dalam pelaporan keuangan terkait dari penerapan opini APB nomor 9 tadi, seperti penyajian hasil penjualan bagian aset itu dimasukkan sebagai bukan sebagai bagian extraordinary, namun dimasukkan menjadi pendapatan dari bagian ini selama periode penjualan sebagai laba biasa.
maka itu dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Maka Accounting Principles Board atau APB menerbitkan APB nomor 30 untuk menyimpulkan bagaimana kriteria tambahan untuk mengidentifikasi bagian bisnis yang akan dijual tersebut atau segmen yang akan dijual oleh perusahaan dengan mensyaratkan adanya penyajian terpisah atas. Yang pertama, hasil dari operasi yang dihentikan itu harus disajikan secara terpisah. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset untuk segmen atau bagian bisnis yang akan dihentikan tersebut itu termasuk adanya keuntungan dan kerugian operasional selama periode penghentian. Maka itu harus juga dipisahkan. Total keuntungan atau kerugian ditentukan dengan menjumlahkan semua keuntungan atau kerugian pada penjualan bagian aset dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh kegiatan penghapusan segmen atau discontinued operation tadi selama masa penghapusannya. Kemudian APB nomor 30 diamandemen menjadi SFAS nomor 144 tentang Accounting for Impairment or Disposal of Long Life Asset. Untuk memenuhi syarat untuk diperlakukannya sebagai sebuah operasi yang dihentikan, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, unit yang dihentikan harus dianggap sebagai sebuah komponen bisnis. Jadi definisi komponen di sini itu didasarkan pada pengertian operasi dan arus kas yang dapat dibedakan. Komponen ini dapat berupa segmen, bagian, divisi, operasi maupun lini bisnis, anak perusahaan dan lain-lainnya. Tergantung dari kegiatan bisnis itu di mana entitas beroperasi. Sedangkan untuk mengasumsikan sebuah komponen tersebut sebagai sebuah kegiatan operasi yang dihentikan harus memenuhi dua kriteria tambahan. Yang pertama, operasi dan arus kas dari komponen yang dihentikan harus dihilangkan dari hasil transaksi operasional dan arus kas entitasnya. Yang kedua, entitas tidak boleh memiliki keterlibatan yang signifikan dalam operasi komponen setelah penjualan itu berlangsung. Kita masuk ke kriteria yang kedua dari kriteria operasi yang dihentikan menurut SFAS nomor 144. Jadi saat manajemen memutuskan untuk menjual suatu komponen, maka aktiva dan kewajiban komponen itu diklasifikasikan sebagai held for sale di dalam balance sheet. Kemudian apabila penghentian komponen atau bagian bisnis itu telah dilakukan, maka hasil dari operasi bagian bisnis tersebut harus dilaporkan dalam income statement sebagai discontinued operation dan dicantumkan tepat di bawah bagian income from continued operation. Hasil ini dilaporkan bersih setelah dikurangi pajak, keuntungan atau kerugian penjualan, kemudian baru diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kita masuk ke pendapatan yang kedua dalam perusahaan, itu ada extraordinary item. Jadi extraordinary item ini atau barang luar biasa didefinisikan sebagai peristiwa dan transaksi efek material yang tidak akan sering muncul dan tidak akan dianggap sebagai faktor yang berulang atau berkelanjutan dalam setiap evaluasi proses operasi bisnis yang biasa oleh perusahaan atau menurut APB nomor 9 tadi. Jadi adapun karakteristik dari barang luar biasa ini, yang pertama, sifat yang tidak biasa, peristiwa atau transaksi harus memiliki tingkat kelainan yang tinggi dan tidak terkait atau hanya terkait dengan aktivitas biasa. Kedua, karakteristik barang luar biasa ini itu jarang terjadi. Jadi peristiwa atau transaksi ini tidak diharapkan secara wajar terulang kembali di masa yang akan datang. Maka diterbitkanlah APB nomor 30 tentang reporting the result of operation yang mendefinisikan extraordinary item sebagai kejadian dan transaksi yang dibedakan oleh sifat sebagai berikut, yaitu ada unusual nature. Jadi kejadian atau transaksi ini harus memiliki tingkat ketidakwajaran yang tinggi dan tidak berhubungan atau hanya secara kebetulan berhubungan dengan aktivitas biasa dari perusahaan. Dalam opini APB nomor 30, ada beberapa jenis transaksi yang tidak bisa atau tidak memenuhi kriteria sebagai atau dimasukkan sebagai extraordinary item atau barang luar biasa ini. Contohnya yang pertama itu penghapusan piutang, persediaan dan peralatan yang disewakan kepada orang lain, biaya penelitian dan pengembangan yang ditangguhkan atau aset tidak berwujud lainnya.
Transaksi yang kedua yang tidak bisa dimasukkan sebagai extraordinary item, yaitu ada keuntungan atau kerugian dalam transaksi atau devaluasi mata uang asing. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian dari pelepasan segmen bisnis. Yang keempat, keuntungan atau kerugian lain dari penjualan atau pengabaian properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam bisnis. Yang kelima ada efek pemogokan, dan yang keenam ada penyesuaian akrual pada kontrak jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu tentang isu-isu dalam perubahan akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi isu-isu dalam perubahan akuntansi ini ada terbagi 4. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi. Jadi laporan keuangan dari masing-masing entitas bisa terjadi adanya perbedaan data antara satu sama lain. Ini disebabkan karena penggunaan prinsip akuntansi yang berbeda antara entitas tersebut. Jika terjadi perbedaan prinsip akuntansi, maka perusahaan harus menampilkan laporan keuangan tahun-tahun sebelum dilakukan perubahan prinsip tersebut. Akibat dari perubahan itu, maka akan dikumulatifkan pada tahun perubahan itu dilakukan dan ditampilkan di antara laba bersih dan pos luar biasa. Misalnya, adanya perubahan dari LIFO menjadi FIFO. Haruskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan di masa lalunya supaya itu dapat mencerminkan bagaimana prinsip yang baru diterapkan dalam entitas tersebut. Yang kedua ada perubahan dalam estimasi akuntansi. Jadi penyajian laporan keuangan itu mengisyaratkan tentang estimasi kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Dari estimasi itulah menjadi atau dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan review secara berkala. Misalnya, sebuah aset sebelumnya ditaksir umur ekonomisnya itu 5 tahun. Setelah beberapa lama dilakukan kembali taksiran, ternyata umur ekonomis dari aset tersebut menjadi 10 tahun. Sehingga perubahan ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan biaya penyusutan. Perubahan ini tidak membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diterbitkan, tetapi hanya berpengaruh pada tahun terjadinya perubahan dan tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, perubahan dalam entitas atau perubahan dalam laporan entitas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh penggabungan usaha, perubahan spesifik anak perusahaan, atau perubahan konsolidasi. Perubahan dalam laporan ini harus diungkapkan secara retroaktif dengan menerbitkan kembali laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tujuan untuk membandingkan hasil dari perubahan pelaporan keuangan yang baru dan yang lama. Selain itu, dari perubahan pelaporan terhadap pendapatan operasi, laba bersih, dan laba per sahamnya, itu yang terkait harus diungkapkan sebagai perbandingan. Yang keempat, ada kesalahan dalam pencatatan. Terkadang, perusahaan membuat kesalahan dalam catatan akuntansi mereka. Jika perusahaan menemukan kesalahan pada periode ketika itu terjadi, maka penyesuaian dilakukan pada akun yang terpengaruh untuk memperbaikinya. Namun, jika kesalahan tidak ditemukan sampai periode kemudian, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian dari periode-periode sebelumnya. Penyesuaian periode sebelumnya ini mencakup penyesuaian saldo laba ditahan awal dan pelaporan penyesuaian dalam laporan ekuitas pemegang saham atau laporan laba ditahan yang terpisah. Karena kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, itu tidak mempengaruhi laporan laba rugi saat ini, sehingga tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode yang untuk koreksinya. Dan juga, karena laba bersih periode sebelumnya ditutup untuk laba ditahan pada akhir periode itu, maka total laba ditahan salah saji pada periode berjalan dan harus disesuaikan untuk menghilangkan efek dari kesalahan tersebut. FASB mengeluarkan PSAK nomor 16 tentang penyesuaian periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa satu-satunya item laba rugi yang harus dilaporkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Yang kedua, penyesuaian yang timbul dari realisasi manfaat pajak penghasilan dari rugi sebelum operasi untuk anak perusahaan yang dibeli. Baiklah, masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang earning per share dan laba komprehensif. Pertama, kita masuk dulu ke earning per share. IPS ini itu memungkinkan pengguna untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan atau manajemen yang dapat dilihat dari segi angka-angka saja.
Opini APB nomor 15 mewajibkan penyajian angka IPS untuk penghasilan sebelum pos luar biasa dan laba bersih. Namun persyaratan ini APB nomor 15 digantikan oleh PSAK nomor 128 yang juga mengisyaratkan bahwa angka IPS untuk pendapatan dari operasi yang berkelanjutan dan laba bersih disajikan di laporan laba rugi. Selain itu, angka IPS untuk operasi yang dihentikan, pos luar biasa dan efek kumulatif dari perubahan akuntansi juga harus diungkapkan. Dan juga ada aturan FASB ASC nomor 260 mensyaratkan penyajian IPS oleh semua perusahaan yang telah menerbitkan saham biasa atau sekuritas lain yang pada saat pelaksanaan atau konversinya akan menghasilkan penerbitan saham biasa ketika sekuritas tersebut diperdagangkan di publik. Perusahaan dengan struktur modal yang sederhana boleh hanya melaporkan angka IPS dasar saja. FASB ASC 260 ini mendefinisikan struktur modal sederhana sebagai perusahaan yang hanya memiliki saham biasa. Jadi semua perusahaan lain sebelum perusahaan ini itu diharuskan untuk menyajikan jumlah IPS dasar dan IPS terdilusinya. IPS dasar ini itu tujuannya untuk mengukur bagaimana kinerja dari perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa. Sedangkan IPS terdilusi tujuannya itu untuk mengukur kinerja pro forma perusahaan selama periode pelaporan dan perspektif dari pemegang saham biasa seolah-olah telah terjadi atau konversi efek yang berpotensi dilutif. Kegunaan dari IPS ini itu untuk memberikan investor tentang indikasi dari nilai perusahaan dan dividen di masa yang akan datang. Jadi kegunaan IPS yang pertama untuk memberikan investor tentang indikasi dari nilai perusahaan di masa yang diharapkan di masa yang akan datang. Yang kedua, IPS ini juga dapat disebut sebagai ringkasan indikator, suatu item yang mengkomunikasikan informasi yang cukup tentang kinerja dari perusahaan atau posisi keuangan dari suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke laba komprehensif. Jadi, laba komprehensif ini didefinisikan sebagai perubahan dalam ekuitas atau aset bersih perusahaan selama periode dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lain dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. FASB ASC nomor 220 menggunakan istilah penghasilan komprehensif lain itu merujuk pada pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang termasuk dalam pendapatan komprehensif tetapi tidak termasuk dalam laba bersih. Tujuan dari pelaporan pendapatan komprehensif ini adalah untuk melaporkan tentang ukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan mengungkapkan semua perubahan dalam ekuitas perusahaan bisnis yang dihasilkan dari transaksi yang diakui dan peristiwa ekonomi lainnya pada periode selain transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam melaporkan pendapatan komprehensif, perusahaan diharuskan untuk menggunakan teknik pengungkapan bruto untuk klasifikasi yang terkait dengan pos-pos pendapatan komprehensif lain selain penyesuaian kewajiban pensiun. Sebelum tahun 2011, FASB ASC nomor 220 ini mengharuskan total pendapatan komprehensif untuk dilaporkan dalam laporan keuangan yang ditampilkan sama dengan laporan keuangan lainnya. Namun, setelah tahun 2011, FASB mengeluarkan aturan baru tentang penghasilan komprehensif ini, sehingga FASB memutuskan untuk menghilangkan opsi penyajian komponen pendapatan komprehensif lain sebagai bagian dari pernyataan perubahan ekuitas dari pemegang saham. Kita masuk ke poin yang kelima, terakhir, yaitu laporan keuangan sebelum dan sesudah IFRS. Jadi, IFRS ini adalah kependekan dari International Financial Reporting Standard. Standarisasi ini muncul karena adanya berbagai macam laporan keuangan yang dibuat dari berbagai macam negara dengan berbagai konsep yang berbeda. Untuk perusahaan multinasional yang menjalankan bisnis secara global, seorang akuntannya harus dapat membaca standar laporan keuangan pada setiap masing-masing negara, baru kemudian dapat melakukan analisis. IFRS ini telah membawa dunia accounting ke level yang lebih baru lagi. Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu International Accounting Standard atau IAS. Untuk sejarahnya,
IAS ini dikeluarkan pada antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Committee atau IASC. Pada April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab guna menyusun standar akuntansi internasional dari IASC. Badan ini mengadaptasi antara konsep IAS dan SIC yang telah ada. Lalu IASB ini terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS. Adapun di Indonesia, tahapan dalam konvergensi IFRS-nya ada dalam 3 tahapan. Yang pertama, pada tahun 2008 sampai tahun 2011 itu merupakan tahapan adopsi. Jadi pada tahapan ini meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, dan juga persiapan infrastruktur yang diperlukan serta evaluasi terhadap PSAK yang telah berlaku. Pada tahun 2011 ini merupakan tahap persiapan akhir. Jadi dalam tahapan ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK yang berbasis kepada IFRS. Dan yang terakhir pada tahun 2012 itu tahap implementasinya. Pada tahapan ini itu berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif yang telah dikonvergensi dari IFRS. Jadi ada 3 perbedaan mendasar dari penerapan IFRS ini. Yang pertama, PSAK yang semula berdasarkan historical cost dirubah menjadi fair value based. Jadi terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai tentang penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi konsep dari fair value ini itu sangat mendominasi dari perubahan yang terjadi dalam PSAK dari konvergensi ke IFRS. Sebagai contoh, perlunya dilakukan penilaian kembali atas suatu aset apakah terdapat penurunan nilai atas suatu aset tersebut pada satu tanggal pelaporan. Hal ini untuk memberikan keakuratan atas suatu laporan keuangan. Hal ini untuk memberikan keakuratan atas aset tersebut untuk suatu laporan keuangan. Sehingga fair value ini sangat diperlukan dalam penerapan IFRS dalam PSAK. Yang kedua, PSAK yang semula lebih mendasarkan pada rule base dirubah menjadi principle base. Jadi apa itu rule base? Jadi rule base adalah segala sesuatu yang dilakukan agar menjadi jelas itu telah diatur dalam batasan-batasannya. Sebagai contoh, sesuatu materialitas ditentukan misalkan di atas 75% dianggap material. Dan juga seperti ketentuan-ketentuan jelas lainnya. Yang kedua, apa itu principle base? Jadi IFRS menganut prinsip principle base di mana yang diatur dalam PSAK yang diadopsi dari IFRS adalah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan pertimbangan akuntan perusahaan sebagai dasar acuan untuk kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi semua kebijakan yang akan dilakukan oleh akuntan perusahaan atau akuntan manajemen harus berdasarkan PSAK atau IFRS. Ya, perbedaan yang ketiga yaitu pemutahiran atau pengupdatean dari PSAK. Jadi untuk pengupdatean ini itu untuk memunculkan transparansi di mana laporan yang dikeluarkan untuk eksternal harus cukup memiliki kedekatan fakta dengan laporan internal. Pihak perusahaan harus mengeluarkan pengungkapan atau disclosure yang penting dan signifikan sehingga para pihak pembaca laporan yang dikeluarkan ke eksternal itu benar-benar dapat menganalisis tentang bagaimana kondisi dari perusahaan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya itu komponen laporan keuangan sebelum dan sesudah IFRS. Komponen laporan keuangan sebelum IFRS itu ada yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen dari laporan keuangan setelah dilakukan konvergensi atas IFRS, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif,
Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, mungkin hanya itu dulu presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.